Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 5, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Ayuda. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tematik materi IPA subtema 2 dan 3. Bu Ayuda akan melanjutkan materi tentang ekosistem. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar yang nanti Bu Ayuda ajarkan bisa bermanfaat buat kita semua, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Membaca basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem dan keseimbangan ekosistem, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang keseimbangan ekosistem. Atau ekosistem itu ada apa aja ya? Dalam lingkungan itu ada abiotik dan biotik. Jadi abiotik dan abiotik itu saling berhubungan. Biotik yaitu makhluk hidup, bisa hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan abiotik itu adalah yang tidak hidup. Angin, intensitas cahaya matahari, batu, udara, dan lain-lain. Mari kita bahas tema 5 subtema 2, yaitu hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Setiap makhluk hidup memiliki kebergantungan terhadap makhluk hidup lainnya. Misalkan manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, matahari untuk mendukung kehidupannya. Misalkan ada tumbuhan memerlukan manusia untuk dirawat. Ketika tumbuhan sudah besar, tumbuhan tadi ada buahnya. Jadi manusia bisa mengambil buahnya untuk dimakan. Begitu juga dengan hewan. Misalkan kita ambil contoh hewan ternak, yang mana membutuhkan manusia agar hewan ternak tadi diberi makan. Hewan ternak ayam misalkan. Ayam tadi akan menghasilkan daging dan telur yang akan digunakan manusia sebagai lauknya. Oke. Selanjutnya, rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Urutan peristiwa memakan dan dimakan dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Akan tetapi, jika ada ketimpangan dalam urutan makan dimakan, ini akan ada masalah. Misalkan Bu Ayuda punya contoh seperti gambar. Di sini ada padi. Padi ini dimakan oleh tikus. Tikus kemudian dimakan oleh ular. Ular kemudian dimakan oleh elang, dan elang mati akan ketika membusuk itu akan diuraikan oleh bakteri dan jamur. Penguraian tersebut nantinya akan diserap oleh tanah, yang mana tanah tersebut akan menghasilkan mikroorganik ya yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Jadi saling membentuk siklus yang berhubungan. Yang mana ketika ada satu komponen yang bermasalah atau tidak ada atau berkurang, ini akan menjadi satu masalah yang kompleks. Misalkan ketika tikus padi, misalkan padinya berkurang ya, atau orang yang menanam padinya berkurang. Yang mana tikus tadi sebagai memakan padi ya akan berkurang lagi karena kelaparan. Nanti akan berhubungan lagi dengan si ular. Ular akan kesusahan mencari makan karena tikusnya mati, tidak bisa makan. Hubungan tersebut akan terus menerus sehingga dapat menghasilkan kepunahan. Contoh lain, di sini ada aliran energi dalam rantai makanan. Seperti gambar tadi, Bu Ayuda akan menjelaskan tentang aliran energinya. Sekarang tumbuhan memproduksi makanannya sendiri.
melalui proses fotosintesis, yang mana yaitu membutuhkan sinar matahari dan karbon dioksida. Nah, di sini jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan bisa beragam, ya, bisa disimpan melalui biji, batang, buah, dan akar. Nah, ini tumbuhan tadi memproduksinya menghasilkan gula. Konsumen tingkat 1 yaitu herbivora adalah makanan yang dimakan oleh hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi dengan melakukan aktivitas dan bereproduksi. Konsumen tingkat 2 karnivor yang memakan hewan tingkat 1, ya. Jadi tingkat 1 ini merupakan sumber energinya. Untuk konsumen tingkat 3 ini pemakan segalanya, ya, omnivor, memakan konsumen tingkat 2. Nah, untuk pada konsumen tingkat 3 ketika mati, nah, dijelaskan lagi tumbuhan ini akan membusuk. Pada proses pembusukan tersebut, tubuh ini akan diurai oleh mikroorganisme yang mana akan menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput dan padi tadi. Nah, sekarang Bu Ayuda tampilkan gambar yang tadi satu kali lagi. Jadi ini adalah bisa dijelaskan lagi oleh Bu Ayuda tentang aliran energinya. Rumput tadi, ya, menghasilkan makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari dan karbon dioksida melalui proses fotosintesis, kemudian dimakan oleh tikus. Lah, pentransferan energi di sini itu hanya sebanyak 10%, ya, dari produsen ke konsumen tingkat 1. Begitu juga dengan konsumen tingkat 1 ke konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Nah, sekarang hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Di sini semua makhluk hidup memiliki kebergantungan, ya, yang saling berhubungan antara manusia, hewan, tumbuhan, dan yang tidak hidup abiotik. Jadi bisa saling berhubungan membentuk suatu ekosistem. Nah, hubungan dua makhluk hidup yang berbeda ini yang sangat erat kaitannya disebut simbiosis. Nah, ada 3 simbiosis yang akan Bu Ayuda jelaskan. Yang pertama ini ada simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Berikut penjelasan lebih jelasnya. Nah, ada hubungan simbiosis mutualisme, yang mana hubungan ini antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan, ya, saling menguntungkan. Jadi ada dua belah pihak yang saling diuntungkan. Misalkan di sini Bu Ayuda punya contoh kerbau, hubungan antara burung jalak dan kerbau, ya. Burung jalak mencari makan di atas punggung kerbau, dan kerbau tidak gatal karena ada kutu yang telah dimakan, dan burung jalak mendapat keuntungan berupa rasa kenyang. Di sini untuk komensalisme, hubungan dua makhluk hidup yang mana yang satu menguntungkan, ya, yang satu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan, ya. Bu Ayuda ulangi, untuk hubungan komensalisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang satu menguntungkan dan yang satu tidak diuntungkan dan tidak pula dirugikan. Contoh di sini Bu Ayuda memberikan tumbuhan anggrek dan tumbuhan yang ditumpangi. Biasanya ditaruh di tumbuhan belimbing, pohon belimbing misalkan. Nah, di sini tumbuhan anggrek mendapat keuntungan menumpang hidup, ya, agar mendapatkan sinar matahari yang lebih karena ada di atas tumbuhan belimbing tadi. Dan pohon belimbing tadi tidak mendapat keuntungan atau kerugian karena hanya ditempeli saja, ya, tanpa diambil sari-sarinya. Nah, yang ketiga adalah parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antar dua makhluk hidup yang mana yang satu dirugikan, ya, dan yang satu diuntungkan. Jadi yang satunya itu merasa rugi dan yang satu diuntungkan. Contoh di sini adalah pohon mangga dan benalu,
ya. Atau biasanya kalau kalian lebih pahamnya ke made. Nah, ketika ada pohon mangga yang hidup di dalam pohonnya tadi ada benalu di atasnya, lah lama kelamaan lambat laun pohon mangga tadi bisa mati. Kenapa? Karena benalu tadi menghisap zat-zat yang ada pada pohon mangga, jadi dia menumpang hidup, ya, sehingga pohon mangga akan mati karena kurang zat-zat tersebut. Selanjutnya kita masuk pada subtema 3, ya, tentang keseimbangan ekosistem. Nah, di sini ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan sudah Bu Ayu sudah jelaskan tadi. Nah, energi mengalir dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen, ya. Produsennya dari tumbuh-tumbuhan dan konsumen tadi dari konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3 dan pengurai. Nah, konsumen ini lalu menjadi mangsa konsumen lain. Jadi saling memangsa. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energi kepada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi energi yang dialirkan dari produsen pada konsumen di dalam rantai makanan. Apa hubungannya dengan jaring-jaring makanan? Nah, di sini Bu Ayuda punya gambar. Yang tadinya rantai makanan hanya ada satu saja garisnya, ada produsen dan ada konsumen. Sekarang pada jaring-jaring makanan ada produsen, ya. Di sini Bu Ayuda contohkan ada 2 produsen. Nah, di sini konsumennya saling memakan. Misalkan di sini pohon dimakan oleh ulat, rumput atau padi tadi juga dimakan oleh ulat. Nah, ulat ini juga dimakan lagi oleh katak, ya. Dan produsen tadi tidak hanya dimakan oleh ulat, bisa dimakan belalang, bisa dimakan tikus juga. Jadi ini misalkan Bu Aida kasih contoh ular yang tadinya hanya dimakan oleh elang, bisa jadi ada hewan pemangsa lainnya, ya. Jadi ini saling membutuhkan banyak hewan di dalamnya. Jadi jaring-jaring makanan ini lebih kompleks. Selanjutnya, nah, di sini Bu Ayu sudah jelaskan tentang gambar tadi. Di sebuah ekosistem, ya, terdapat hubungan antar beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat di dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, di dalam jaring-jaring makanan ini, ya, jumlah hewan yang terlibat semakin banyak, otomatis energi atau aliran energinya itu semakin kompleks. Pada jaring-jaring makanan kemudian dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi dengan yang lainnya. Jadi misalkan ketika ada salah satu yang berkurang, maka akan mempengaruhi makhluk hidup lainnya. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan dalam ekosistem. Ada 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam berupa bencana alam yang dapat merusak komponen ekosistem, sehingga faktor alam ini tidak bisa dicegah, ya anak-anak. Misalkan seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, angin topan. Nah, ini akan merusak sebagian dari alam yang mana itu sebagai tempat hidup makhluk hidup yang disebut ekosistem. Jadi di dalamnya hewan yang ada di dalamnya juga ikut rusak. Faktor manusia yaitu
kegiatan manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem, yaitu yang pertama adalah menebang pohon secara liar, berburu hewan berlebihan, ya, penggunaan pestisida yang berlebihan, pembakaran hutan, perusakan terumbu karang, yang terakhir adalah membuang sampah sembarangan. Baik anak-anak, sekian penjelasan dari Bu Ayuda. Di sini Bu Ayuda ada tugas ya untuk kalian yang ada di LKS halaman 59, 78 dan 86. Tugas dikerjakan di LKS. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Bu Ayuda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.